membahas tentang masalah yang banyak dikhawatirkan oleh ibu hamil, ibu yang mau menyusui, bahkan oleh remaja. Nah, apa itu? Yaitu adalah bisakah kita memberikan ASI eksklusif pada bayi kita walaupun kita memiliki puting datar atau puting yang tenggelam. Nah, jadi memang di beberapa teori sudah dikatakan bahwa menyusui itu bukan pada putingnya tetapi melalui areolanya. Jadi dengan cara memasukkan sebagian besar areola bagian bawah di mulut bayi. Tetapi untuk bayi yang baru lahir, yang baru belajar menyusui, hal itu tetap juga agak sulit untuk mereka karena dengan adanya puting itu membantu mereka untuk menghisap. Nah, jadi kalau putingnya datar atau putingnya tenggelam, si bayi akan kesulitan untuk menyusui. Nah, jadi kalau bayinya kesulitan dan hanya menangis terus merengek, si ibunya malah memberikan ASI formula. Oh no. Jadi di sini aku mau berikan tips dan cara yang aku lakuin dulu waktu Haura lahir. Jadi aku juga sebenarnya takut banget waktu itu apakah aku bisa memberikan ASI eksklusif untuk Haura. Dan alhamdulillah Haura sekarang udah usia 15, mau masuk 16 bulan, tapi dia masih ASI tok. Dia nggak mau ASI formula, guys. Nah, jadi caranya yang aku lakuin dulu, yang pertama dengan menggunakan nih, apa ini? Ini adalah dispo atau squid 10 cc. Nah, kok bentuknya gini ya? Ya, jadi pertama dia ini modelnya tuh begini sebenarnya. Nih, ini kan? Nih, begini. Jadi squid ini bisa didapat di apotek terdekat. Nah, terus caranya ini ujungnya dipotong aja, dipotong. Tuh. Potong bisa pakai pisau. Nah, jadi tinggal ininya. Jadi kalau sudah begini, ininya dikeluarin nih. Kita balik. Nah, jadi begini. Nah, jadi ini dilakukan untuk membuat putingnya muncul dan menonjol keluar bagi yang putingnya datar atau tenggelam. Jadi umpamakan jari ini puting ya. Nah, jadi ini ditaruh di depannya, posisinya begini, datar depannya, baru kita tarik. Nah, dia kan pasti akan kesedot tuh. Nih. Nah, jadi ini tahan selama 1 menit. Ini memang rasanya tuh agak-agak nyeri. Kalau udah, kita lepas lagi, buat lagi putingnya rileks, baru coba lagi lakukan secara kontinu dan berulang. Nah, ini cara yang pertama, tapi cara ini jangan dilakukan pada saat hamil. Kenapa? Karena merangsang puting itu dapat membuat hormon oksitosin keluar. Nah, jika hormon oksitosin keluar, itu akan merangsang terjadinya kontraksi. Nah, kalau terjadi kontraksi akan membuat bayi lahir prematur. Jadi ini dilakukan saat kita masih remaja udah bisa. Jadi saat kita akan mempersiapkan kehamilan ini udah bisa digunakan, atau pada saat si bayi sudah lahir ini bisa dicoba. Jadi pada saat dia sudah mau lahir, ini di putingnya dihisap dulu sebelum dia menyusui. Kalau udah 1 menit udah dilepas, nah kan putingnya tuh udah nonjol tuh. Nah, ya udah langsung masukin mulutnya di payudara. Jadi dia lebih mudah dalam menyusui. Cara yang kedua, yang wajib dipunya atau dimiliki oleh ibu yang ingin menyusui bayinya secara ASI eksklusif, yaitu adalah nih, pompa ASI.
Ini aku punya pompa ASI yang elektrik. Ini mereknya nih Relbube. Tuh. Jadi di dalamnya ini ada dua botol begini. 2 botol. Tapi saranin beli satu aja karena satunya ini malah nggak kepake, karena satu aja udah cukup sih. Nah, jadi fungsinya alat ini untuk sama dengan ini, cuma ini bagusnya digunakan untuk hari-hari pertama kelahiran si bayi. Jadi 3 hari pertama itu bagusnya pakai ini. Kenapa begitu? Karena bayi itu pada saat mau menyusui, dia isapannya belum untuk beberapa bayi ya, mau menyusui dia isapannya belum terlalu kuat. Jadi untuk mengambil kolostrumnya itu agak sulit. Nah, jadi dengan menggunakan ini dia tinggal di tombol, jadi dia terisap. Nah, jadi dia di sini. Nah, dia akan terisap ASINya ke dalam sini. Nah, kalau aku dulu karena produksi ASINya masih sedikit, jadi ASINya itu cuma membasahi pantat botol. Nah, tapi caranya untuk kita memberikan ASI karena dia cuma membasahi pantat botol, sedangkan itu ASINya adalah ASI yang sangat dibutuhkan, yaitu kolostrumnya. Jadi aku menggunakan jarum suntik lagi, cuma ini jarum suntik betulan. Nah, jadi kita sediakan 2 jarum suntik, yang 2 jarum suntiknya 1 betulan. Nih, kalau udah begini kan contohnya, misalnya nih, ini kan dia di bawahnya banyak tuh. Nah, jadi kita buka. Nah, jadi kita isap aja pakai jarum suntik. Nah, jadi ASINya itu nanti kesedot ke dalam. Nah, di sininya juga, di bagian ininya, di sini banyak ASINnya tertinggal. Ini ambil semua. Bagian sini ambil semua ASINnya, jangan disisakan. Memang waktu produksi ASI pertama itu memang masih sedikit, cuma aku dulu itu cuma berapa ya, 3 cc-an kayaknya. Nanti aku ada fotonya yang ini. Tapi itu tetap harus diberikan ya, karena itu adalah kolostrumnya yang untuk daya tahan tubuh si bayi. Jadi kalau udah tersedot di sini, jarumnya kita buka. Jadi nggak usah pakai jarum. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kita tetesin deh di mulutnya si bayi. Ups. Tetesin deh. Nah, dengan cara itu si bayi tetap mendapatkan kolostrumnya walaupun dia masih agak kesulitan menyusui. Tetapi jangan pantang menyerah, pokoknya tetap diberikan. Nah, kalau udah menonjol juga putihnya dengan menggunakan alat ini, berikan lagi, ajari lagi bayi menggunakan mulutnya langsung. Ajari bayi perlekatan yang baik supaya bayi lama kelamaan dia akan terbiasa dan akan bisa. Jadi setelah 3 hari setelah 3 hari itu si Haura ini udah pintar, dia udah pintar menyusui langsung, udah nggak pakai ini lagi. Jadi dia udah bisa menyusui secara langsung, dan putingku juga itu dia udah menonjol keluar dan bentuknya bagus sampai sekarang berkat ini duanya. Jadi buat kalian yang putingnya tenggelam itu nggak boleh pantang menyerah, dia harus niat, harus yakin bahwa kita bisa menyusui anak kita secara eksklusif dan tanpa bantuan susu formula ya. Usahakan dulu di 6 bulan pertama. Jadi ini botol ini nggak sampai di situ aja digunakannya, tapi dia digunakan lagi kalau payudara kita full dan si bayi udah kenyang. Jadi ini diperlukan untuk mengosongkan payudara lagi. Jadi ASINya bisa disimpan di kulkas. Jadi kalau kita mau keluar masih ada stok dan persediaan ASI kita di kulkas. Begitu deh caraku untuk di awal-awal pertama Haura mulai menyusui. Oh iya, Haura itu menyusui, dia kan lahir setengah 9.
dia itu baru minum sekitar jam 10 malam karena aku udah kelelahan banget. Tapi aku juga nggak mau kasih susu formula, baru dia juga belum pinter nyusui, dan aku baru keinget tentang dengan botol ini, dengan alat ini aku baru keinget nanti malam, jadi baru dicobain. Ya udah, jadi segitu aja videoku kali ini. Semoga kalian terbantu untuk bisa menyusui bayi kalian dengan baik dan dengan eksklusif selama minimal 6 bulan. Jadi ukuran lambung bayi pada bayi baru lahir itu masih sangat kecil, yaitu seperti buah seri. Jadi kita nggak perlu khawatir bayi kita akan kelaparan. Nah, produksi ASI sendiri juga mengikuti dengan kebutuhan minum bayi. Semakin hari, maka produksi ASI kita akan semakin banyak lambat laun. Jadi bunda jangan tergesa-gesa untuk memberikan susu formula ya. Oke, bagi kalian yang punya pengalaman menarik lainnya, bisa komen di bawah bagaimana caranya kalian dulu menyusui pertama kali. Nanti aku tanggepin komentar kalian. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.